akan membahas tentang kehamilan ya. Sejenak kita akan melakukan kelas ibu hamil ya. Di sini ada 4 materi, tapi kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan kehamilan. Yuk kita mulai. Ya. Materi pertama yaitu tentang pemeriksaan kehamilan. Apa itu kehamilan? Kehamilan itu adalah masa di mana terdapat janin di dalam rahim seseorang. Masa kehamilan didahului oleh terjadinya pembuahan, yaitu bertemunya sel sperma laki-laki dengan sel telur yang dihasilkan oleh indung telur. Proses kehamilan itu terjadi selama 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari. Kehamilan itu dibagi menjadi 3 trimester ya. Trimester pertama yaitu 0 sampai 12 minggu, trimester kedua yaitu 12 sampai 28 minggu, dan trimester ketiga yaitu 28 minggu. Tanda-tanda kehamilan. Kadang seseorang ibu hamil pertama ya, kehamilan pertama itu masih bertanya-tanya, jika haidnya terlambat, apakah aku hamil? Apakah saya hamil? Nah, kita akan membahasnya. Kadang tanda-tanda hamil itu terjadi setelah menstruasi. Paling terlambat itu paling lama 1 sampai 2 minggu, sekitar 1 sampai 2 minggu. Walaupun terkadang masih ada bercak darah, itu belum memastikan kalau kita hamil ya. Lebih baik sebenarnya kalau kita sudah telat 1 sampai 2 minggu, segera periksa ke dokter ya untuk melakukan tes kehamilan. Ini ada keluhan yang sering dialami oleh ibu hamil. Yang pertama yaitu pusing, mual muntah, sakit pada pinggang, dan bengkak pada kaki. Untuk pusing dan mual muntah itu sering dialami oleh ibu hamil pada trimester pertama. Biasanya ibu hamil itu mual muntah di saat pagi hari. Dan untuk nyeri pinggang dan kram kaki biasanya itu terjadi pada trimester kedua. Dan kram kakinya itu akan berlanjut sampai trimester ketiga, sampai ibu melahirkan. Untuk perubahan fisik yang terjadi pada ibu hamil, yaitu pada bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan 9. Dan ada juga penambahan berat badan ya. Menurut saya sih penambahan berat badan nggak usah dipermasalahkan untuk ibu hamil, karena semakin banyak kita mengalami penambahan berat badan, berarti semakin janin kita itu sehat. Dan perubahan juga pada kulit, perubahan pada payudara. Kalau perubahan pada payudara, biasanya payudaranya akan semakin membesar ya, dan semakin berwarna hitam. Untuk perubahan pada kulit biasanya terjadi pada perut ibu. Biasanya ini ada garis dan hitam-hitam, tapi hitamnya nggak apa-apa sih, itu karena ibu hamil itu kan perutnya membesar, jadi itu akan terjadi perubahan warna pada kulit perut ibu. Perubahan emosi pada ibu hamil. Ibu hamil itu biasanya merasa lebih sensitif ya, perasaannya itu lebih sensitif, kadang juga sedih, kadang dia takut, dan dia khawatir. Sensitif itu biasanya ibu mudah tersinggung, mudah marah, mudah sedih. Untuk takut dan khawatirnya itu mungkin karena cemas dengan kesehatan janin atau cemas karena proses persalinannya ya. Terus ibu itu biasanya gelisah juga, gelisah, sulit tidur, dan sebagainya. Terus pemeriksaan kehamilan. Ya, ini yang tadi saya bahas ya, trimester 1 0 sampai 12 minggu, trimester kedua
12 sampai 28 minggu, dan trimester ketiga yaitu 28 sampai 40 minggu atau sampai ibu bersalin. Untuk kunjungan pertama ibu hamil, itu biasanya mendeteksi faktor resiko ibu hamil. Yang diperiksa biasanya biasa ya, tinggi badan, berat badan, tensi, lila. Terus untuk kunjungan kedua kita penambahan berat badan atau keadaan komplikasi penyulit pada ibu hamil. Biasanya dilakukan pemeriksaan laboratorium rutin ya, untuk HB, protein urin. Dan pada kunjungan kedua itu kita sudah mulai konseling ibu hamil KB pasca persalinan. Untuk kunjungan ketiga dan kunjungan keempat yaitu 7 sampai 9 bulan, itu biasanya kita melakukan adanya konseling tentang persiapan persalinan dan deteksi komplikasi persalinan. Nih, pelayanan kesehatan pada ibu hamil ya. Kita ukur tinggi badannya, berat badannya, lingkar lila lengan atas. Ya, diukurnya itu dari ujung sini sampai sini, kita ambil tengahnya, diputar ya. Terus ukur tensinya, tekanan darahnya, tinggi fundus uterinya, pemeriksaan laborat yang tadi saya utarakan yaitu tentang HB dan protein urin ya. Terus ada juga diberi tablet tambah darah. Tablet tambah darah ini harus diberikan kepada ibu hamil ya, dan harus rutin diminum. Dan ada juga imunisasi TT atau tetanus toksoid. Itu untuk menghindari bayinya itu terkena komplikasi. Dan juga ada lagi konseling persalinan tata laksana kasus. Menjaga ibu hamil sehat dan janin sehat dan cerdas. Ya, di sini kita bahas ya, ibu hamil itu sebenarnya nggak ada pantangan makanan. Ya, terkadang kalau orang dulu itu banyak ya ibu hamil yang dipantang makanannya, tapi sebenarnya ibu hamil itu nggak boleh ada pantangan makanan. Yang dimakan itu harus bergizi ya. Ingat, 4 sehat 5 sempurna. Ya, harus ada lauknya, sayurnya, buahnya, dan jangan lupa susu. Terus ibu hamil itu harus cukup istirahat. Kadang ibu hamil nggak boleh tidur siang ya, tapi di sini dianjurkan untuk cukup istirahat. Boleh tidur siang, tidur malam juga harus cukup. Terus stimulasi pada janin. Stimulasi pada janin ini biasanya kita pakai suara ya, suara musik ya. Kalau enggak ya asal dekat dengan pasangan, pasti janin dan ibu akan merasa tenang. Terus pemeriksaan kehamilan secara teratur ke bidan atau ke dokter. Jadi untuk pemeriksaan kehamilan harus rutin tiap bulan ya Bu ya. Harus rutin pemeriksaan karena di sini kita akan periksa ibu dan janinnya. Juga ada obat penambah darahnya juga nanti dikasih. Terus jangan lupa jaga kebersihan diri. Mandi tetap ya, minimal 2 hari sekali. Hal-hal yang harus dihindari oleh ibu selama hamil. Di sini ibu nggak boleh membawa beban terlalu berat ya. Yang tadinya pekerja berat mungkin bapaknya atau suaminya ya, anaknya bisa membantu ibunya ya. Terus usahakan jauh dari asap rokok. Nih, asap rokok kita udah nggak boleh, bapak-bapak kalau merokok kalau udah tahu ibunya hamil jangan di dekat ibunya. Terus tidak boleh minum minuman bersoda atau beralkohol atau jamu. Biasanya ibu hamil itu malah sering minum jamu ya, tapi sebenarnya jamu itu membuat air ketuban kita menjadi keruh, dan itu bisa berakibatnya nanti sama janinnya ya. Terus
Tidur terlentang itu sebenarnya nggak boleh, boleh sih tapi nggak boleh lama-lama, nggak boleh lebih dari 10 menit ya, karena bayi yang ada di perut ibu nantinya akan menekan pembuluh darah terbesar yang ada di perut ibu yang nantinya bakal membuat janinnya itu peredaran darahnya susah. Terus minum obat tanpa resep dokter. Jadi jangan sembarangan beli obat di warung ya. Kalau kita ada keluhan mendingan kita ke bidan atau ke dokter. Ya, mitos ibu hamil. Ibu hamil itu banyak sekali mitosnya. Kadang ibu hamil itu nggak boleh makan es. Es itu boleh diminum, semua itu boleh, tapi semua itu nggak boleh berlebihan. Kadang ada yang bilang nanti takut bayinya besar, belum tentu bayinya besar. Persiapan menghadapi persalinan ya. Di awal kita periksa pasti kita dikasih kartu yang ini untuk ditempel di tembok depan ya atau pintu depan. Terus persiapannya yaitu kalau ibu datang ke bidan itu awal datang tanyakan tanggal perkiraan persalinan. Terus putuskan tempat di mana mau persalinan. Kita harus merencanakan dari awal ya, kita mau bersalin di mana. Siapkan dana cadangan. Yang ini yang harus ya, udah tentu ini. Kalaupun kita punya kartu sehat, tapi dana harus tetap ada ya, harus tetap kita persiapkan. Terus jangan lupa transportasi yang akan kita gunakan untuk menuju ke fasilitas kesehatan ya. Biasanya kalau nggak punya mobil ya pakai motor lah, nggak apa-apa. Tapi kalau masih bisa, kalau memang sudah nggak bisa ibu hamilnya ya terpaksa kita harus pakai kendaraan roda 4 ya. Terus jangan lupa persiapkan pendonor darah. Pendonor darah ini bisa dari keluarga atau dari yang lainnya ya, yang penting donor darah, golongan darahnya sama. Terus persiapan perlengkapan ibu dan bayi, dari popok, baju bayi, sampai bedong, topi bayi, sarung tangan atau kain buat ibunya, baju ganti buat ibunya, semua dipersiapkan ya. Untuk hubungan suami istri, pada awal kehamilan lebih baik kita mengurangi untuk berhubungan suami istri selama hamil ya. Apalagi di awal kehamilan di trimester pertama, karena di situ janinnya masih rentan ya, masih ya sangat kecil lah, masih rentan dengan sperma suami, karena ini bisa mengakibatkan kencang-kencang. Untuk materi pertama kita selesaikan sampai hubungan suami istri ya. Untuk materi kedua yaitu persalinan dan nifas kita akan tampilkan di channel berikutnya.